Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami, Media Cyber TNI.id, dalam rangkaian informasi aktual dan terpercaya. Komplotan mafia tanah diduga jual tanah berperkara di Waruduwer, Cirebon. Transaksi capai 300 juta. Cyber TNI.id, Cirebon, Sabtu 11 Oktober 2025. Praktik mafia tanah kembali mencoreng wajah penegakan hukum di Kabupaten Cirebon. Kali ini, aroma busuk transaksi tanah terendus di Desa Waruduwer, Kecamatan Mundu Dahulu, Astana Japura. Tanah yang sedang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Bandung, dengan nomor perkara 127 J 2024. PT-UN atau BTG diduga kuat telah diperjualbelikan oleh komplotan mafia tanah yang dikendalikan Muhammad Timu bin Kartifan. Kasus ini mencuat setelah laporan dari masyarakat bernama Khalid, 45, warga Dusun Satu Cantilan, Desa Lebak Mekar, Kecamatan Grigit, Kabupaten Cirebon. Ia melaporkan adanya transaksi mencurigakan atas tanah yang ternyata tengah bersengketa hukum di PT-UN Bandung. Tim investigasi Cyber TNI.id menelusuri jejak transaksi tersebut. Tanah yang berstatus sengketa itu telah di-DP sebesar 300 juta oleh seseorang bernama Peter alias OO kepada Budi yang mengaku sebagai kuasa dari Muhammad Timu bin Kartifan. Transaksi dilakukan di hadapan Notaris Heru Susanto S. Hari yang berkantor di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Namun, ahli waris sah tanah yaitu Yuda, anak dari almarhum Amiruddin bin Abdurrahman G. Sukaena, menegaskan bahwa keluarganya tidak pernah menjual tanah itu kepada siapapun. Ia mengaku Muhammad Timu pernah meminta fotokopi sertifikat tanah milik keluarganya dengan alasan untuk pengecekan data. Tanpa disadari, dokumen fotokopi itu justru dijadikan dasar transaksi ilegal. Saya kaget saat ada pengukuran di tanah saya, padahal tidak pernah mengajukan apapun ke BPN. Anehnya, mediator bernama Yani justru menyuruh saya menjauh saat pengukuran, ujar Yuda. Menantu Muhammad Timu bernama Geseng sempat memberinya uang 100.000 agar ia tidak mempermasalahkan kegiatan di lahan tersebut. Kini, sejumlah nama akan berhadapan dengan jerat hukum. Muhammad Timu bin Kartifan, Budi, Yani, Geseng, Iwan, dan Sarono. Mereka diduga keras melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penyerobotan tanah dengan menjual objek yang masih dalam proses hukum. Unsur mens rea atau niat jahat dinilai terpenuhi dan dalih tidak tahu hukum tidak dapat membebaskan dari hukuman. Sebagaimana ditegaskan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 645 Calvin, SIP 1975. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk terbebas dari hukuman. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat Cirebon agar tidak mudah menyerahkan dokumen tanah, sekalipun hanya fotokopi. Aparat penegak hukum diharapkan segera turun tangan membongkar jaringan mafia tanah di Cirebon. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah. Penegakan hukum harus tegas dan transparan. Tegas warga. Demikian laporan kami, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di berita berikutnya.